let me down. Let me down. Namun hanya dalam waktu singkat cedera yang mengerikan ini telah sangat pulih. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu puluhan tarikan nafas. Luka di lengan kanan sama dengan leher akan pulih, hanya menyisakan luka, tidak ada lagi tinta dan darah yang akan keluar. Ketahanan raksasa seperti itu benar-benar menakutkan. Yang mengambil tombak dan kekuatan langit dan bumi yang kuat bergerak dengan tombak. Seluruh orang langsung berubah menjadi top dan mengeber luka dengan yang patah. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti dewa raksasa hitam itu, dan itu meraung marah. Apa yang kamu lakukan? Yang tidak menjawab dengan suara teredam. Dengan seluruh kekuatannya, dia dan pistol itu bersatu berubah menjadi tepi yang tak terkalahkan, memecahkan bloket kekuatan tinta tebal dan ingin mengikuti luka dan masuk ke raksasa tinta tubuhnya. Jangan pikirkan itu, dewa raksasa warna tinta itu telah menyadari apa yang akan dia hadapi. Bahkan jika itu sekuat itu, dia juga tahu apa yang akan dia dapatkan setelah Yang berhasil. Tubuhnya yang besar, mata dipenuhi dengan kepanikan dan kengerian. Sebelum perang dimulai, tidak pernah terpikir bahwa itu akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya hanya dalam waktu singkat. Ketika kata-kata itu jatuh, ia mengangkat tangannya dan menepuknya ke arah Yang. Dalam situasi ini, ia seperti menepuk nyamuk yang menggigit tubuhnya. Jika telapak tangan ini terpenuhi inkarnasi naga suci, Yang mungkin jatuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia sepenuhnya mendesak kekuatannya sendiri untuk membentuk perlindungan kental dan kokoh di luar luka dengan yang patah untuk mencegah invasi Yang. Selama ia dapat menembak musuh tanpa mati, setelah diserang, semua krisis dapat diatasi. Terpecahkan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di kepala Yang. Ketika telapak tangan raksasa tinta difoto, ia dengan jelas merasakan bayangan kematian menutupi tubuh dan pikirannya. Ini adalah perasaan mati lemas total di dalam dan di luar. Tidak ada tempat di mana daging dan darah tidak gemetar. Meskipun dia telah mengalami krisis hidup dan mati berkali-kali sejauh ini dalam latihannya, dia tidak pernah sekuat saat ini. Begitu kuat sehingga dia hampir melahirkan ilusi bahwa dia telah jatuh. Pada luka lengan yang terputus, perlindungan yang dikumpulkan oleh kekuatan Mozi sangat kuat. Bahkan Yang mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat menerobos secara instan, dan perlindungan itu tidak hanya satu lapisan tetapi terus-menerus dan terus-menerus ditambah. Cara terbaik saat ini adalah secara alami berhenti dan mundur, menyelamatkan diri dan mencari peluang untuk bertarung lagi. Namun setelah mengalami pengalaman seperti itu, tidak mudah untuk melakukan hal seperti ini lagi. Roh raksasa hitam terikat untuk menjaga dan menentangnya. Dalam garis hidup dan mati ini, sudut mulut Yang melengkung dan senyum muram. Muncul aura yang sudah sangat menakutkan tiba-tiba naik ke ketinggian baru, dan kekosongan bergetar. Kamu mencari kematian. Roh raksasa pewarna tinta itu mengaum dengan liar, menamparnya dengan keras, dan dimanapun telapak tangan itu lewat, kekosongan itu hancur seperti cermin yang pecah. Telapak tangan raksasa itu berhenti tiba-tiba pada posisi hanya puluhan mil jauhnya dari Yang. Namanya menghadapi perlawanan besar, tapi ada dengan patah yang tiba-tiba tergeletak di kehampaan, menghalangi serangan kekerasannya. Lengan yang patah, tidak peduli panjang atau bentuknya, tidak bisa dibedakan dari lengan utuhnya. Pada akhirnya kembali. Dalam sebagian besar krisis ini, dialah yang memblokir pukulan fatal bagi Yang ini. Kami juga melihat adegan Ada bergegas masuk dari sudut pandangnya sebelum dia memutuskan untuk mencobanya. Dengan lengan yang patah di satu lengan dan kaki yang patah di tangan yang lain, Ada sangat marah dan menggerakkan kepalanya hampir menyentuh wajah dewa raksasa hitam itu, dan berkata dengan muram, "Apa yang ingin kamu lakukan pada si kecil?" Era ini ketika langit penuh dengan tinta sebagai keluarga raksasa, siapapun yang ingin gagap tidak dapat ditemukan. Si kecil sekarang satu-satunya sumber makanan untuknya Ada dan air. Jika si kecil terbunuh, bagaimana dengan saudara mereka di masa depan? Apakah Anda tidak ingin lapar sepanjang waktu? Dengan memikirkan sederhana, Ada memiliki wawasan panjang tentang kebenaran bahwa lelaki kecil dapat membawakan mereka makanan lezat. Bagaimanapun, lelaki kecil tidak boleh terluka sama sekali. Jika kamu berani merugikan orang kecil, kamu akan mati. Di hadapan dengan pertanyaan Ada, dewa raksasa hitam itu hanya bisa menjawab dengan lolongan yang menyakitkan dan menyedihkan. Hanya karena pada saat serangannya diblokir oleh Ada akibat dari guncangan keras menghantam punggung Yang seperti dinding yang tak terlihat.
Pada saat itu suara patah tulang terdengar dari tubuh Yangke, tetapi itu juga karena dari ini dengan kekuatan yang kuat ia tiba-tiba menerobos penyumbatan Mozi. Dia dan tombak itu bergabung menjadi satu dan masuk ke dalam dewa raksasa hitam yang patah. Warna hitam tak terbatas menyelimutinya dan cahayanya hilang. Yangke merasa seperti telah jatuh ke laut hitam. Dia maju dan menerobos blokade darat dan marah dan langsung masuk ke tubuh dewa raksasa hitam. Saat tombak itu berkeliaran di tubuh roh raksasa hitam, tidak ada perlawanan besar pada awalnya, tetapi setelah beberapa nafas perlawanan tiba-tiba melemah. Namun Adam melancarkan serangan badai pada roh raksasa hitam, dan roh raksasa hitam yang dipaksakan itu harus dialihkan dan dipertahankan. Secara alami tidak dapat sepenuhnya menaklukkan Yangke yang telah menembus ke dalamnya. Dalam kehampaan yang luas, dua dewa raksasa bertarung dengan sangat kejam, tetapi dari sudut pandang situasi Adam benar-benar berada di atas angin. Dia melambaikan tangan dan kaki pendek satu sama lain dengan kedua tangan, seolah-olah itu adalah senjata sendiri. Masing-masing ditembak jatuh. Roh raksasa tinta yang hancur terhuyung-huyung dan daging dan darahnya terbang dalam keadaan menyedihkan. Dewa raksasa hitam lainnya melihat situasi pertempuran di sini dan dia maju untuk mendukungnya, tetapi bagaimana air bisa membiarkannya berhasil? Keluar semua dan cerat mati di tempat. Di medan perang lainnya, mata Monai bergetar hebat dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Faktanya ketika Yangke melakukan yang terbaik dan meledak menjadi momentum kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Monai merasa ada sesuatu yang salah dan sebuah pikiran yang tak terhentikan muncul di dalam hatinya. Insting bawaannya membuatnya menyangkal ide ini, tapi pada saat ini hal luar biasa ini benar-benar terjadi. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Monai bertanya dengan heran sambil menahan serangan hiruk-pikuk Mi Jinglun. Bagaimana menurutmu? Mi Jinglun secara alami tidak akan menjawab pertanyaan musuh dengan baik, dan dia menjawab dengan santai sambil mencari kelemahan pihak lain. Namun jawaban ini telah meyakinkan Monai akan penilaiannya, dan dia tampak luar biasa. Mengapa? Yangke menyelipkan sejumlah besar klan batu kecil 8 peringkat, dan dia tidak pernah menggunakannya selama bertahun-tahun hanya untuk menaklukkan dewa roh raksasa tinta. Dia bisa memahami hal seperti ini, lagi pula klan batu kecil tidak bisa mudah terkena serangan. Setelah terkena itu pasti akan menyebabkan tinta kewaspadaan klan tinta oleh cahaya putih menyilaukan yang cukup murni untuk bebas dari kotoran. Cahaya putih tidak terlalu menyilaukan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat runtuh dan berkontraksi tiba-tiba menyebar. Seluruh medan perang besar diselimuti cahaya pada saat ini. Klan manusia dan tinta di medan perang terlepas dari tingkat kultivasi, bahkan para tingkat seperti Master Raja dan peringkat ke-9 benar-benar kosong di depan mereka. Kalah semuanya, gambar tidak terlihat. Medan perang yang bising dan tragis hanya sunyi sesaat dan waktu seolah-olah berhenti mengalir. Cahaya yang murni hingga ekstrim meletus hingga ekstrim menembus penghalang kehampaan. Bersinar ke kedalaman medan perang tinta dibandingkan dengan pemandangan sebelum ledakan cahaya pemberian ketika pengasur tinta meledak itu hanya cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Sejak umat manusia menguasai kekuatan menggunakan cahaya pemurnian untuk menahan tinta, tidak pernah ada ledakan cahaya pemurnian skala besar waktu itu. Ini adalah cara yang dibawa oleh Yangke yang mengobarkan klan batu kecil peringkat 2008 sekaligus. Dengan kekuatan bahkan Yangke sendiri tidak dapat memprediksinya. Di medan perang di dekat sumber ledakan cahaya pemurnian, awalnya ada jumlah besar orang tinta yang menjaga garis pertahanan di sini, tetapi ketika cahaya itu pecah dalam beberapa